Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu majelis sahabat cinta dan juga ruang berkembang yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an bersama guru kita Habib Muhammad Haidar Assegaf. Dan hari ini membahas mulai dari surah Al-Imran ayat 26. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu jamaah majelis sahabat cinta dan juga ruang berkembang yang dirahmati Allah, mari kita mulai majelis kita dengan membaca doa niat taklim bersama-sama. Bisa bersama-sama membaca melalui kertas yang sudah dibagikan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wan nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalatan al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardadihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua yang hadir dalam majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu majelis sahabat cinta dan juga ruang berkembang yang dirahmati Allah, alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala terus berikan buat kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat taufik, hidayah, kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa sama-sama kembali berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Kita berharap mudah-mudahan semua yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilipat gandakan ganjarannya dan jadi sebab kita dapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian tafsir Al-Quran kita sampai pada surat Ali Imran ayat ke-26. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ini terjemahan singkatnya aja dulu. Katakanlah wahai Muhammad, Allahumma wahai Allah, malikal mulki, pemilik semua kerajaan, kamu memberikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki dan engkau mencabut kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki dan engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Hanya padamu segala kebaikan, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Gini,
Kalau kita lihat surat Ali Imran ini, kita mundur ke ayat-ayat sebelumnya, termasuk ayat yang beberapa ayat yang kita bahas pada kajian pertemuan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala itu kan menceritakan gimana kesombongannya orang-orang kafir itu. Mereka merasa dekat dengan Allah, mereka merasa tidak butuh kepada Allah, mereka merasa pasti selamat dan lain sebagainya. Mereka berpaling dari kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai mereka itu membunuh para nabi seperti diinformasikan di dalam ayat-ayat yang kemarin. Allah Subhanahu wa taala mau memerintahkan kepada nabi dan kepada orang-orang yang beriman untuk bersikap sebaliknya dari itu. Nah, jadi kalau orang-orang yang gak beriman itu, orang-orang Yahudi dan lain sebagainya itu bersikap sombong, merasa berkuasa, merasa punya kekuatan, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan nabi dan kita semua para pengikut nabi untuk bersikap sebaliknya, untuk bersikap rendah hati, untuk mengakui bahwa tidak ada kekuasaan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita miliki, karena sebenarnya kepemilikan yang hakiki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala itu di depannya menggunakan kata qul yang artinya katakanlah. Nah, kata para ulama tafsir, ini masuk sampai ayat 27 nanti, itu adalah doa sebetulnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi, memerintahkan para pengikut nabi untuk berdoa dengan dua ayat ini. Kalau kita perhatikan, apakah ada unsur doanya di situ? Doa itu apa sih doa? Doa itu kan minta kan? Ada sesuatu yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan pengertian doa yang umum kita ketahui. Tapi kalau kita lihat dua ayat ini, 26 dan 27 nanti, ada enggak yang kita minta di situ? Enggak ada. Ya. Nah, karena sebetulnya tujuan dari berdoa itu enggak selalu meminta sesuatu. Jadi ada satu kitab namanya Madkhal ila Maqasidis Syariah, yang nulis itu namanya Dr. Ahmad Roisuni. Beliau ini salah satunya menuliskan di dalam satu babnya tujuan-tujuan berdoa. Jadi kenapa syariat itu menganjurkan kita untuk berdoa? Salah satunya itu sebagai bentuk tarbiyah, sebagai bentuk pendidikan untuk kita. Kita kalau baca Sayyidul Istighfar misalnya, Allahumma anta rabbi wa ana abduka dan seterusnya, itu kan doanya baru di ujung terakhir itu. Faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Sebelumnya ke depannya itu semuanya tidak ada doanya versi kita loh ya. Doa dalam arti meminta sesuatu kepada Allah. Nah, karena tujuan doa itu enggak selalu itu. Nah, ada tujuan-tujuannya, tadi salah satunya adalah tarbiyah, termasuk ayat ini. Nah, ketika Allah memerintahkan untuk berdoa dengan redaksi ayat ini, sebetulnya Allah itu sedang mentarbiyah kita supaya kita itu tawadhu, rendah hati, tidak merasa memiliki apapun, tidak merasa berkuasa. Allah sedang mendidik kita untuk tidak sombong. Enggak misalnya mentang-mentang pintar maka begini, enggak misalnya mentang-mentang punya jabatan maka begini. Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita untuk bersifat rendah hati. Nah, melalui ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita untuk bertawakal. Kenapa? Karena ternyata semua kekuasaan itu adalah milik Allah. Nah, semua orang yang berkuasa yang kita lihat di dunia ini saat ini, itu kekuasaannya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan pemberian yang jadi miliknya dia, enggak. Itu kalau bahasa lebih gampangnya dipinjemin sama Allah kekuasaan itu. Karena kalau Allah mau ambil sewaktu-waktu bisa Allah ambil. Sama kayak kita minjemin sesuatu ke orang, kita minjemin HP kita ke orang, kalau kita mau minta balik boleh enggak? Ya boleh, hak kita itu. Kita minjemin pulpen sama orang, mau kita minta kembali pulpennya? Boleh, karena itu milik kita. Nah, jadi banyak
nanti kita akan bahas satu persatu insya Allah sambil jalan. Apa aja sih sebetulnya unsur tarbiyah atau pendidikan yang Allah Subhanahu wa taala mau ajarkan melalui ayat ini ya. Tapi kita setidaknya kita tahu dulu yang pertama bahwa berdoa itu enggak selalu kita minta sesuatu dari Allah, tapi ada kalanya itu adalah cara Allah, cara Nabi untuk mendidik kita. Makanya penting untuk kita itu tahu makna dari apa yang kita baca. Supaya apa? Supaya lebih membekas di hati kita. Kata Imam Ghazali, orang itu kalau berzikir atau berdoa tanpa tahu maknanya itu tetap ada faedahnya sebetulnya. Tetap ada manfaatnya, tapi enggak seberapa kalau dibandingkan dia berdoa, berzikir sambil dia bisa meresapi maknanya. Kenapa? Karena sekarang pengaruhnya kepada hati itu akan jauh lebih besar ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi Allahumma. Allahumma ini apa sih sebetulnya? Allahumma ini sebetulnya artinya ya Allah, wahai Allah. Cuma kalau kita lihat dari sisi bahasa Arab, kata ya Allah, ya itu artinya kan wahai kalau kita artikan ke bahasa Indonesia. Jadi kita memanggil sebetulnya. Cuma memanggil menggunakan wahai, menggunakan ya, itu ada kesan yang kita panggil itu jauh. Jadi kalau kita memanggil menggunakan wahai Allah, itu ada kesan seakan yang kita panggil itu jauh. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat Al-Qur'an ketika menggambarkan doa, Allah enggak pakai iya itu. Allahumma misalnya, atau Robbi inni lima anzalta, bukan ya Robbi ini, tapi Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir dan seterusnya. Banyak. Kenapa? Allah mau menghapus kesan jauh itu. Allah Subhanahu wa taala maunya ketika kita berdoa, kita itu merasanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita panggil itu bukan sosok Tuhan yang jauh dari kita. Bukan sosok Tuhan yang berpaling dari kita, enggak. Ini adalah sosok Tuhan yang selalu memperhatikan kita, yang selalu mengawasi kita, yang selalu memelihara kita, mengurus kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus kesan jauh itu, sehingga dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan doa itu doanya enggak pakai iya. Enggak pakai wahai Allah atau wahai Tuhanku, enggak. Langsung Robbi ini atau Allahumma dan seterusnya ya, untuk menghapus kesan tadi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan Malikal Mulki. Nah, Malik itu artinya kalau bahasa Indonesia artinya raja atau artinya pemilik, itu juga bisa ya. Nah, Al-Mulki itu artinya kerajaan atau kepemilikan. Bedanya apa? Bedanya gini, kalau raja itu dia memiliki sesuatu dan dia bebas melakukan apapun terhadap apa yang dia kuasai, dan orang butuh sama dia, itu raja. Dia nggak butuh sama siapapun. Tapi kalau pemilik, sekedar pemilik, dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan terhadap apa yang dia miliki, tapi mungkin dia masih butuh kepada orang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu Malikal Mulki, raja di raja. Jadi raja dari semua raja, yang memiliki semua kekuasaan, yang memiliki semua apa yang ada di dunia ini, itu pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu tidak disifati dengan zalim. Kenapa? Zalim itu apa? Zalim itu bertindak sewenang-wenang atas sesuatu yang bukan miliknya. Saya misalnya ngambil pulpennya atau pensilnya Mas Sigit misalnya, terus saya patahkan. Zalim enggak sih? Zalim, bukan punya saya kok. Tapi kalau saya ngambil pulpen saya, terus pulpen saya patahkan jadi dua, zalim atau enggak? Enggak, punya saya, terserah saya kan gitu kan. Nah, ini air misalnya, air ini kan punya saya. Enggak saya minum, saya buang. Zalim enggak? Enggak, punya saya kok. Tapi kalau airnya orang, dia mau minum, saya ambil, saya buang, zalim sekarang.
Allah itu enggak disifati dengan zalim. Kenapa? Karena semua yang ada itu punya Allah Subhanahu wa taala. Itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasarnya ini kalau kita mau bicara agak ekstrim sedikit. Umpama Allah Subhanahu wa taala mau memasukkan orang ahli ibadah ke dalam neraka. Zalim atau enggak? Enggak zalim. Kenapa? Ini punyanya Allah kan orang ini. Ciptaannya Allah, miliknya Allah. Jadi terserah Allah. Itu kalau kita bicara kasarnya gitu loh ya. Walaupun pada kenyataannya Allah dengan keadilannya, karunia-Nya, Allah itu memberi pahala kepada orang yang berbuat baik dan menghukum orang yang berbuat jahat. Tapi kalaupun seandainya Allah mau berbuat begitu, Allah itu enggak zalim. Kenapa? Punyanya Allah semuanya. Jadi kata Allah di dalam Al-Quran, Allah itu tidak ditanya mengenai apa yang dia lakukan. Jadi kenapa Allah gini? Pertanyaan kenapa itu tidak bisa ditujukan kepada Allah. Kenapa? Karena semua punyanya Allah, terserah dia mau ngapain. Gitu ya. Nah, walaupun sekali lagi nanti Allah itu punya hikmah, punya kebijaksanaan, berbuat begini itu ada takarannya, melakukan ini ada hikmahnya dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mau menjelaskan dulu di sini bahwa semua kekuasaan itu pada hakikatnya adalah milik Allah. Semua yang kita lihat saat ini berkuasa itu adalah majas aja, sesuatu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaannya itu diberi oleh Allah. Makanya enggak ada orang berkuasa kekuasaannya langgeng terus. Enggak ada. Kenapa? Suatu saat diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kekuasaannya langgeng siapa? Allah. Nanti di hari kiamat itu ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membinasakan semuanya, yang tersisa hanya Allah. Karena Allah kan tidak akan binasa, maha kekal, maha. Kata Allah, limanil mulkul yaum. Siapa yang berkuasa sekarang hari ini? Kata Allah, Allah yang berkuasa, Allah yang maha perkasa yang berkuasa hari itu. Kenapa? Karena semua yang kita lihat berkuasa pada hari itu pada akhirnya hancur semua. Pada akhirnya binasa semua, pada akhirnya mati semua. Yang tersisa hanya Allah. Menunjukkan bahwa kekuasaan yang sebenarnya pun itu adalah milik Allah. Makanya kalau kita lihat sejarahnya Nabi, sejarahnya para sahabat, sejarahnya Khulafaur Rasyidin misalnya, Nabi itu bukan orang tidak berkuasa, berkuasa Nabi itu. Nabi itu ucapannya ditaati atau enggak? Ditaati. Ditaati oleh manusia, ditaati oleh malaikat, ditaati oleh semuanya Nabi itu. Nabi nyuruh pohon datang pohonnya. Jadi ditaati ucapannya. Artinya punya kekuasaan enggak Nabi? Punya. Khulafaur Rasyidin ketika mereka menjabat, mereka itu kan punya kekuasaan sebagai pemimpin tertinggi umat Islam. Tapi mereka semuanya tidak ada yang menampilkan diri sebagai penguasa. Misal Nabi SAW dengan kedudukannya yang setinggi itu, pernah suatu kali Sayyidina Umar datang ke rumah Nabi, dilihat Nabi tiduran di atas tikar. Ketika bangun, tikarnya itu ngecap di punggungnya Nabi. Loh, ini penguasa ini Nabi ini, orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar lihat itu nangis. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kita ini berada di atas kebenaran, kamu itu Nabi. Itu loh orang-orang Romawi, orang-orang Persia nggak ada yang nyembah Allah tapi kerajaannya besar-besar. Kata Nabi, mereka dapat dunia, kita dapat akhirat. Kata Nabi. Nabi kalau mau menampilkan diri sebagai penguasa bisa. Tapi Nabi mau mengaplikasikan ayat ini bahwa kekuasaan raja yang sebenarnya itu adalah Allah. Makanya Nabi tidak menampilkan itu. Sayyidina Umar bin Khattab misalnya, ketika beliau menjadi khalifah, beliau kemana-mana kalau malam itu pergi mengecek kondisi rakyatnya, yang butuh apa, ada yang butuh apa, itu nanti dibawa sendiri sama Sayyidina Umar. Jadi misalnya ada satu rumah ini butuh beras misalnya, kalau gampangnya gitu ya, butuh beras 1 karung misalnya, itu 1 karung beras digotong sendiri oleh Sayyidina Umar. Enggak merasa, saya kan khalifahnya, kamulah yang gotong. Kan kamu yang butuh, sini saya kasih berasnya tapi kamu yang gotong. Enggak. Kenapa? Sayyidina Umar
mau mengaplikasikan ayat ini. Saya ini cuman dipinjemi aja kekuasaan oleh Allah. Pada hakikatnya saya tidak berkuasa apa-apa. Sehingga saya tidak perlu menampilkan diri sebagai penguasa, karena pada hakikatnya saya tetap seorang hamba aja di hadapan Allah. Gotong sendiri. Sampai ada pembantunya Sayyidina Umar bilang, Amirul Mukminin, Sayyidina Umar, kamu gak usah gotong, saya aja yang gotong. Kata Sayyidina Umar, kamu bisa gotong dosa saya di akhirat nanti. Anda bisa kan? Ya udah, ini saya gotong sendiri. Mudah-mudahan dengan saya gotong ini nanti Allah peringan dosa saya di akhirat. Sayyidina Umar pernah mau ke satu wilayah yang baru ditaklukkan sama umat Islam waktu itu. Itu jalan sama pembantunya, tapi kendaraannya cuma ada satu. Jadi naik onta gitu ya. Ontanya cuma satu. Jadi kalau Sayyidina Umar naik di atas, berarti pembantunya jalan di bawah. Kata Sayyidina Umar, enggak bisa ini kayak gini nih. Ya, kamu naik juga atau kita dua-duanya jalan. Kata pembantunya, enggak usah Sayyidina Umar, kamu kan khalifahnya. Kamulah yang naik, biar saya yang jalan, saya pembantunya kok, kata dia. Kata Sayyidina Umar, enggak bisa. Gini aja, supaya adil, kita setiap 15 menit sekali kita gantian. Jadi saya naik, nanti 15 menit kemudian saya turun, kamu yang naik, saya yang jalan. Nanti 15 menit lagi gantian lagi, saya yang naik, kamu yang jalan, gitu terus. Pembantunya enggak mau aslinya, cuman Sayyidina Umar enggak bisa, harus gitu. Ini khalifah loh ini ya. Gitu terus sampai kira-kira jaraknya udah dekat dari tempat yang dituju, itu giliran pembantunya yang naik. Kata pembantunya, udah Sayyidina Umar, kamu enggak usah turun, ini kita udah mau nyampe. Nah, nanti sampai sana saya bisa istirahat. Enggak perlu saya yang naik. Kata Sayyidina Umar, enggak bisa, ini jatah kamu sekarang. Ini udah mau sampai, enggak bisa. Ini sekarang jatah kamu yang naik, saya yang jalan. Nah, zaman dulu itu kan enggak ada Instagram kan? Enggak ada Instagram, enggak ada Facebook, enggak ada WhatsApp. Jadi orang itu di sana enggak semuanya tahu Sayyidina Umar itu yang mana. Jadi ketika sampai di sana, yang naik di onta siapa sekarang? Pembantunya kan? Itu orang semua nyambut pembantunya. Karena mereka enggak terfikir ada khalifah jalan kaki, pembantunya yang naik ontanya. Itu pembantunya sampai bingung sendiri. Ini Umar yang ini, kata pembantunya itu. Sayyidina Umar melakukan itu bukan terpaksa atau pura-pura, enggak, memang begitu orangnya itu. Kenapa? Karena menyadari ini ya, bahwa tidak ada kekuasaan kecuali miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini cuma dipinjemi, tapi kita ini juga nanti harus bertanggung jawab atas kekuasaan yang Allah kasih kepada kita. Nah, ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan bahwa al-mulk di situ itu bermakna kenabian. Jadi orang-orang Yahudi ini mereka beranggapan bahwa nabi itu harus dari keturunan Yahudi. Nah, karena kalau nabi-nabi itu kan semua dari Bani Israel rata-rata. Nabi Muhammad aja bukan dari Bani Israel itu, tapi Nabi Musa, Nabi Isa, semua kan dari Bani Israel. Nah, orang Yahudi itu kan tahu bahwa nanti akan ada nabi di akhir zaman. Mereka menganggapnya pasti juga dari kalangan Bani Israel. Ternyata sama Allah itu dipindah dari Bani Israel, jadi kenabian terakhir itu dari bangsa Arab, dari keturunannya Nabi Ismail. Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan itu yang dimaksud, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Allah yang menentukan siapa yang mau jadi nabi, bukan kita, bukan. Jadi bukan kamu orang Yahudi yang menentukan siapa yang berhak jadi nabi, tapi hak menentukan siapa yang akan jadi nabi itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kamu memberikan kekuasaan kepada siapa yang kamu kehendaki, dan kamu mencabut kekuasaan dari siapa yang kamu kehendaki. Lihat, Allah Subhanahu wa taala di sini bilang orang itu kalau berkuasa berarti kekuasaannya diberikan oleh Allah. Dan diberikannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi bukan kepada siapa yang hendak loh ya. Jadi ada orang dia mungkin mengejar kekuasaan, ada orang mungkin mengejar pangkat, jabatan dan lain sebagainya, tapi enggak dapat. Kenapa? Karena yang ngasih itu adalah
Allah. Kalau Allah mau kasih, Allah kasih. Kalau enggak. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan kamu wahai Allah itu mencabut kekuasaan dari siapa yang kamu kehendaki. Nih, lihat bahasanya Allah Subhanahu wa taala ya. Allah enggak bilang kamu memberi dan kamu mengambil. Nah, kalau mengambil itu kadang masih ada kesan gampang. Gitu ya. Saya ngasih terus saya pinjamkan kemudian saya ambil. Itu kesannya kayak yang mau saya ambil itu dia dengan sukarela memberikan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini Allah menceritakan kondisi psikologisnya orang yang punya kekuasaan. Itu susah melepas kekuasaan. Kalau sudah punya kekuasaan pengennya dia berkuasa terus. Kalaupun harus turun kepengennya dikasih ke keluarganya misalnya supaya enggak jauh-jauh dari dia tetap. Nah, karena susah. Maka bahasanya Allah itu tanzi'u. Kamu mencabut. Mencabut itu ada usaha enggak? Ada usaha. Bukan Allah yang usaha loh ya, tapi Allah mau menggambarkan gimana orang itu cintanya sama kedudukan, gimana orang itu cintanya sama kekuasaan, sampai kalau diambil itu kalau bisa nolak dia. Allah bilangnya bukan ngasih dan ngambil. Ngambil itu kesannya gampang. Tapi Allah bilangnya kamu ngasih dan kamu mencabut. Supaya ada kesan kita tahu bahwa orang itu kalau udah dapat kekuasaan susah untuk melepaskan itu. Sama kayak orang itu kalau mau meninggal itu namanya naza'. Naza' itu sama ini, tanzi'u, naza' itu sama nun, zai sama ain, naza'. Kenapa? Karena orang itu ada yang senang mati enggak? Ada orang sukarela. Saya aja Israel daripada orang ini kamu cabut saya aja. Enggak ada orang sukarela mati itu. Nah, orang itu kalau sudah mau mati dia aduh kalau bisa enggak deh. Makanya proses nyabut nyawa itu namanya naza. Gitu ya. Karena terkesan ada perlawanan, terkesan ada keengganan dari orang yang mau dicabut nyawanya. Ya. Makanya ketika Nabi SAW bilang, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Kata Nabi, siapa yang senang berjumpa dengan Allah, mati maksudnya, maka Allah juga senang berjumpa dengan dia. Tapi siapa orang yang enggak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah enggak suka berjumpa dengan dia. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang suka mati? Tidak ada, kita kalau bisa mau hidup terus. Kata Nabi, enggak gitu. Memang secara manusiawi orang itu ya enggak suka sama yang namanya kematian. Tapi kata Nabi, orang mukmin itu ketika nanti mau wafat, dia itu diberi kabar gembira oleh Allah. Ini loh, karena kamu pernah berbuat baik begini, ini tempat kamu di surga nih. Nah, sehingga dia di detik-detik terakhir hidupnya itu, dia merasa senang dengan kematian, senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi fitrah alaminya orang itu ya enggak suka. Makanya proses pencabutan nyawa juga namanya naza'. Itu dicabut nyawa itu, gitu ya. Sama seperti kekuasaan ini. Kekuasaan itu juga dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ada kesan keengganan dari orang yang memiliki kekuasaan itu untuk melepas jabatannya dia. Kemudian kalau dengan tafsir kenabian tadi bahwa al-mulk itu adalah kenabian maksudnya, maka kata ulama tafsir, tu'til mulka man tasya, berarti Allah memberikan kenabian kepada siapa yang Allah kehendaki, dan mencabut dalam arti tidak memberikan kenabian kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, kalau kita sambungkan dengan tafsir yang kenabian tadi, itu menjawab anggapan orang Yahudi bahwa nabi-nabi itu semuanya harus dari Bani Israel. Kata Allah, enggak, Allah mau ngasih orang dari Bani Israel bisa, mau memindahkan kenabian dari Bani Israel ke bangsa Arab juga bisa juga, ya. Nah, kemudian terkait ayat ini juga ada satu riwayat terkait asbabun nuzul ayat ini. Jadi ketika ada dua versi, ada dua riwayat walaupun dua-duanya satu makna sebetulnya. Versi yang pertama atau riwayat yang pertama, ketika Nabi SAW itu akhirnya berhasil kembali ke Mekah, kemudian menguasai kota Mekah.
Nabi itu bilang sama sahabat-sahabatnya, nanti kalian juga akan menguasai kerajaan Persia dan Romawi. Nah, ketika itu orang-orang munafik yang mendengar ucapan Nabi itu heran. Ini Muhammad ini nggak cukup apa nguasain Mekah sama Madinah? Masih juga pengen menguasai Persia dan Romawi. Gimana caranya dia menguasai Persia dan Romawi? Itu isinya orang-orang kuat semua. Kerajaannya ini kerajaan yang udah kokoh. Nggak bisa kita pasti menguasai di sana itu. Karena kekuasaan mereka itu kuat dan lain sebagainya. Sedangkan kita orang-orang yang lemah. Versi berikutnya, versi yang kedua adalah ketika perang Khandaq. Perang Khandaq itu adalah Nabi SAW sama para sahabatnya itu menggali parit, ya, menggali parit yang besar untuk berlindung supaya pasukan orang kafir Mekah nggak bisa menyerang langsung Nabi dan para sahabatnya. Nah, Nabi kemudian membagi tim gitu. Ini tim ini sekian orang, sekian orang, sekian orang. Kamu gali bagian sana, kamu gali bagian sini, disebar sama Nabi. Tim yang di situ ada Salman Al-Farisinya. Ketika lagi gali, tiba-tiba ketemu batu besar. Itu mau dipecahkan itu nggak bisa-bisa. Akhirnya katanya teman satu timnya Salman bilang, Salman kamu pergi deh ngadep Nabi. Bilang sama Nabi, ya Rasulullah ini ada batu besar, gede, kita nggak bisa ngapa-ngapain ini. Dipukul-pukul, ini dipecahkan, retak aja enggak katanya. Coba kamu tanya Nabi, instruksinya Nabi gimana terkait ini. Pergi Salman cari Nabi, ketemu Nabi. Kata Nabi, yaudah saya ikut ke sana. Akhirnya Nabi ikut, kata sahabatnya, ini Rasulullah batunya, gede batunya. Nabi ngambil alat pemukulnya ini tuh sama Nabi dipukul. Dipukul sekali, retak, keluar cahaya. Terus Nabi Allahu Akbar, Nabi takbir. Sahabat dengar Nabi takbir semua takbir. Dipukul yang kedua, retaknya tambah besar, keluar cahaya lagi. Dipukul yang ketiga, pecah batunya. Jadi yang berhasil memecahkan batu itu adalah Nabi. Jadi Nabi ini bukan orang lemah loh ya. Jangan dianggap Nabi ini enggak ngapa-ngapain, ini orang nyantai-nyantai. Enggak, ini orang kuat ini. Ya, orang hebat Nabi ini. Pecah batunya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, tadi waktu kamu pukul-pukul ini keluar cahayanya, itu apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ketika saya pukul yang pertama keluar cahaya, saya sampai bisa lihat istana-istananya Romawi. Dan kata Jibril, kamu sama umat kamu nanti akan menguasai Romawi itu. Saya pecah yang kedua, saya ngelihat istana-istananya Persia. Kata Jibril, kamu sama umat kamu nanti akan menguasai Persia itu juga. Saya pecah yang ketiga, saya lihat istana-istana yang ada di Son'a di Yaman sana. Dan kata Jibril, kamu juga akan menguasai itu. Jadi dikasih kabar gembira sama Nabi. Lah, orang munafik yang ketika itu ikut di gali parit itu, dengar itu mereka nganggep nggak mungkin, mustahil ini. Kita aja sekarang cuman mau perang lawan orang kafir Mekah loh, ini sampai harus gali parit yang besar supaya mereka nggak sampai langsung kontak fisik dengan kita dan lain sebagainya. Ini ngimpi ini Muhammad ini. Ini Rasulullah ini menghayal kata orang kafir. Ini lawan orang kafir loh, segini orang aja kita nggak punya kekuatan kok, ini mau menaklukkan Persia, mau menaklukkan Romawi. Nggak mungkin. Nah, setelah itu dari dua versi ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Bahwa benar, sekarang kamu lihat mungkin Romawi dan Persia itu punya kekuasaan yang hebat. Tapi sebetulnya kekuasaan itu yang ngasih siapa? Allah. Dan kalau Allah mau ambil kekuasaan Romawi dan Persia dan diberikan kepada umat Islam, bisa. Dan itu terjadi seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW, ya. Nah, jadi kalau kita ini tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, beres betul. Kenapa? Karena kita berarti bersandar kepada zat yang memiliki semuanya dan yang berkuasa semuanya. Kita ini urusan kita kan kepingin semuanya sukses, semuanya mudah. Ternyata yang bisa menjadikan itu sukses itu siapa? Allah ternyata. Ya, kalau Allah menghendaki urusan kita sukses, ya sukses. Allah tidak menghendaki sukses, ya tidak sukses. Jadi yang pertama kita diajari untuk tawakal nih sama Allah. Dari potongan ini kita diajari untuk tawakal, bahwa usaha tetap,
tapi yang dijadikan andalan itu bukan usahanya. Yang dijadikan sandaran itu bukan usahanya, tapi tetap adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi SAW pernah dalam salah satu doanya beliau mengatakan, ya Allah, saya bergantung kepadamu, saya bersandar kepadamu yang tidak akan mati, maha hidup yang tidak pernah akan mati, sedangkan manusia dan jin semuanya akan mati. Maksudnya Nabi kalau mau cari sandaran tuh yang kuat sekalian gitu loh. Kita sekarang bersandar sama orang misalnya punya jabatan, tapi suatu saat jabatannya dia habis. Masa jabatannya selesai, dia udah gak menjabat lagi di posisi itu, mungkin gak bisa kita andalkan lagi dia. Nah, tapi kalau kita mengandalkannya Allah, Allah itu kekuasaannya absolut. Jadi tidak ada habisnya, tidak ada kurangnya, tidak ada yang bisa merebut kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, ya. Kemudian wa tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya. Kamu wahai Allah memuliakan siapa yang kamu kehendaki dan menghinakan siapa yang kamu kehendaki. Jadi kemuliaan dan kehinaan itu juga sumbernya adalah dari Allah. Apa kemuliaan yang paling besar? Kemuliaan yang paling besar itu adalah iman. Ketika orang itu diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia sedang dimuliakan dengan sangat mulia oleh Allah. Jadi patokan kemuliaan itu dan kehinaan itu adalah penilaiannya Allah, bukan penilaiannya manusia. Nah, ada orang mungkin di mata manusia dia dianggap remeh, di mata manusia mungkin dia dipandang sebelah mata, di mata manusia mungkin dia dianggap bukan orang penting dan lain sebagainya. Tapi mungkin di sisi Allah dia orang yang mulia. Nah, kalau kayak gitu perbandingannya, penilaian orang dia ini hina, penilaian Allah dia mulia. Sebenarnya orang ini mulia atau enggak? Mulia. Nah, karena yang nanti bermanfaat itu penilaiannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang dipandang orang mulia, dipandang orang ini dihormati dan lain sebagainya. Tapi pada hakikatnya dalam pandangan Allah hina orang ini. Berarti sebenarnya dia adalah orang yang hina. Makanya ketika kita kalau kita lihat dalam sejarah Sayyidina Bilal bin Rabah itu budak atau bukan? Budak. Budak itu konotasinya di zaman itu kan hina dia. Majikannya itu yang dianggap orang sebagai orang yang mulia. Tapi pada akhirnya lihat apa yang terjadi. Ya, Sayyidina Bilal dimuliakan Allah dengan iman sampai akhirnya dia azan di atas Ka'bah. Ada orang bilang ketika lihat Bilal azan di atas Ka'bah, ada orang nyolek Sayyidina Umar. Ini budak ini suruh turun, masa nginjek-nginjek Ka'bah. Ini budak hitam ini suruh turun, dia tidak pantas dia di atas itu. Kata Sayyidina Umar, ini pimpinan kita. Jadi yang tadinya budak itu jadi semulia itu. Karena apa? Karena sama Allah dikasih iman. Majikannya Bilal ya jadi orang kafir, gak dimuliakan dengan keimanan oleh Allah. Meskipun tadinya dia yang duitnya banyak, dia yang majikan, dia yang dianggap mulia oleh orang, dia yang dihormati orang, tapi pada akhirnya dia akan hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita sering dengar ada ayat Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah. Jadi jangan harap kita itu kalau terus bertakwa, baik, ibadahnya bagus, itu orang menghormati kita, belum tentu. Itu loh ya. Jadi kita nggak bisa bawa ayat itu, mana Ustadz saya sudah takwa, tapi orang tetap nganggap remeh saya. Orang tetap menganggap saya sebelah mata, katanya yang paling mulia yang bertakwa. Benar, yang paling mulia yang bertakwa, tapi mulia dalam pandangan siapa? Allah. Belum tentu dalam pandangan manusia. Ya. Nah, makanya yang terpenting itu adalah pandangannya Allah. Permasalahan kita, kadang kita itu belum bisa menganggap istimewa pandangan Allah itu. Jadi kalau ini saya kasih ilustrasi yang mungkin paling umum lah ya, paling umum. Kita ini kalau tanya sama guru-guru kita, gimana sih resepnya sholat khusyuk?
Jawaban paling umumnya apa? Paling populer mengenai sholat khusyuk. Coba kamu bayangkan kalau kamu sholat dilihat sama orang yang kamu hormati, dilihat sama guru kamu, kira-kira gimana sholatnya? Itu kan jawaban paling populer kan begitu, ya. Nah, harusnya kan kamu sholatnya bagus dan lain sebagainya. Nah, kamu bayangkan kamu kalau sholat itu sebenarnya lagi dilihat sama Allah, jadi kamu juga harus sholatnya bagus. Teorinya begitu. Pada prakteknya gitu atau enggak? Kita sholat dilihat sama guru kita misalnya, wah itu 2 rakaat subuh bisa 2 jam. Itu hatam Quran dalam 2 rakaat mungkin. Wah baca Fatihahnya nadanya orang Arab aja bingung, ini nada apa yang dipakai ini. Saking bagusnya, rukunya lama, sujudnya lama sampai dikira pingsan sama orang. Kenapa? Karena gurunya lihat. Tapi begitu gurunya enggak ada, nah, sholat sama aerobik enggak ada bedanya ya. Permasalahannya sekarang resepnya yang salah, apa kitanya yang salah? Kita yang salah. Kenapa kita yang salah? Berarti dalam diri kita masih lebih menganggap pandangan orang itu lebih penting daripada pandangannya Allah. Penilaiannya orang masih lebih penting daripada penilaiannya Allah. Nah, kita ini masalahnya itu. Kita belum bisa menganggap Allah ini istimewa gitu loh. Ya, kita belum bisa menganggap pandangan Allah ini spesial buat kita. Nah, sedangkan kalau kita bisa begitu ya kita tidak akan bingung lagi sama omongan orang. Oh, yang penting saya jalankan syariatnya Allah benar, saya jalankan syariatnya Nabi benar, saya nggak berbuat buruk, saya nggak merugikan siapapun. Ya udah nanti orang tuh mau ngomong buruk soal kita, mau bicara jelek soal kita itu ya biasa. Kenapa? Karena buat kita yang terpenting sekarang itu adalah penilaiannya Allah. Karena mungkin enggak kita selamat dari omongan orang? Mungkin enggak? Nah, mungkin. Duh, orang soleh Ustadz, ini orang baik. Nabi aja enggak selamat, enggak usah ngomong orang soleh kita ini. Nabi itu enggak selamat dari omongan orang. Ya yang lebih parah, Allah itu enggak selamat dari omongan orang. Allah ini baik enggak? Baik. Yang dikasih nikmat sama Allah tuh cuman orang mukmin aja, apa orang kafir dikasih nikmat juga? Kadang orang kafir lebih banyak lagi dari kita kadang. Orang yang maksiat sama Allah, sama orang yang taat kepada Allah, oksigennya sama apa beda? Sama. Gratis apa bayar? Gratis. Yang mukmin gratis, yang ahli maksiat juga gratis. Yang kafir juga gratis. Semuanya gratis. Baik kan jadi kan? Kita lihat dalam Al-Quran, kata Allah ada orang-orang yang bilang Allah itu pelit. Ini yang dibilang pelit bukan kita loh ini ya. Yang dibilang pelit ini Allah. Yang ngasih semuanya buat dia itu masih dibilang pelit. Dalam ayat yang lain Allah mengabadikan ucapannya orang-orang Yahudi. Kata mereka Allah itu miskin, kita yang kaya. Jadi Allah yang segitu baiknya itu tetap nggak selamat dari omongan buruk orang lain. Lah, Nabi yang segitu baiknya tetap nggak selamat dari omongan buruk orang lain. Lah kita yang 50-50 ini, separuh-separuh ini, lah gimana caranya mau selamat dari omongan orang? Nggak bisa juga. Ya. Nah, kita akan stres kalau yang kita kejar itu adalah omongan baik orang. Kita akan stres kalau yang kita kejar itu adalah penilaiannya orang. Nah, melalui ayat ini Allah itu ngasih tahu kita penilaian yang sebenarnya itu kemuliaan, kehinaan itu penilaiannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah terlalu pusing sama omongan orang selama kita jalannya itu udah benar. Ini jalan sesuai syariatnya Allah, jalan sesuai syariatnya Nabi, nggak menyakiti siapapun, nggak merugikan siapapun, selesai. Bahkan kata salah satu guru saya itu bilang, kalaupun kita ini pindah tinggal di atas gunung sendiri, jadi nggak hidup bermasyarakat lagi, tetap omongan soal kita itu pasti ada. Contoh misalnya saya gitu umpamanya tiba-tiba pindah ke atas gunung, nggak turun-turun lagi, dah hidupnya di sana aja. Jadi nggak ngisi di sini lagi, nggak ketemu orang, kira-kira ada nggak orang ngomongin saya? Ada. Duh, ini ustadznya kok pindah, kenapa ini?
Jangan itu kan jalan terus kan. Jangan-jangan punya utang nggak bisa bayar ini, jangan-jangan gini, jangan. Sayanya di mana? Di atas gunung, sudah tidak kumpul sama orang lagi. Jadi tidak bisa, ya. Makanya kata Imam Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrok. Kita pengen semua orang senang sama kita, itu adalah target yang mustahil tercapai. Tidak mungkin. Karena sebaik apapun kita, tetap aja ada orang yang memandang kita buruk. Ada orang yang memandang kita hina, ada orang yang gak suka sama kita, ada orang yang akan meremehkan kita. Tapi melalui ayat ini tadi, Allah mentarbiyah kita, mendidik kita, supaya kita tahu bahwa yang kita kejar itu adalah kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalau mau membalik keadaan seseorang itu gampang. Ya, karena yang memuliakan Allah, yang menghinakan dia juga Allah. Jadi kalau misalnya ada orang menganggap remeh orang lain, nanti bisa jadi suatu saat dia ada di posisi orang itu. Na'udzubillah. Makanya kata Nabi di dalam hadis, ini hadis yang sangat ngeri menurut saya. Kata Nabi di dalam hadis, siapa orang yang mencela saudaranya atas perbuatan dosa yang pernah dia lakukan, maka orang itu enggak akan mati sebelum melakukan dosa yang sama. Ada orang berbuat dosa udah tobat dia. Kita menghina dia dengan dosa yang pernah dia lakukan dan dia udah tobat dari dosa itu. Kata Nabi, orang ini enggak akan mati sebelum melakukan dosa yang sama. Wah, ngeri bener ini. Ya. Kenapa? Karena Allah kalau mau membalikkan itu gampang. Apa yang susah buat Allah itu? Tidak ada yang susah buat Allah. Sekarang hina, detik berikutnya mau dijadikan orang mulia, bisa. Sekarang mulia, detik berikutnya mau dijadikan orang yang hina, bisa. Dan kita melihat contoh itu banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ada satu cerita, di kitab-kitab itu ada satu cerita, ada suami istri lagi makan. Tengah-tengah makan, ada pengemis ngetuk pintu rumahnya. Istrinya keluar, bukai pintu, balik bilang sama suaminya, itu ada pengemis, dia minta makan. Kata suaminya, udah suruh pulang aja, nggak usah dikasih. Nih, kan kita ada makanannya. Dan ini mau kita makan sendiri, kata suaminya. Udah usir aja, nggak usah dikasih. Akhirnya istrinya keluar nyuruh pengemis itu untuk pergi. Nah, beberapa tahun setelah itu, suami istri ini yang tadinya sukses, kaya dan lain sebagainya, suaminya ini tiba-tiba kerjaannya jatuh, bangkrut ya. Sehingga jatuh miskin sampai akhirnya harus pisah sama istrinya. Nah, si istri ini kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain. Suatu hari lagi makan sama suami barunya ini, ada orang ngetok rumahnya. Dibuka sama istrinya balik sambil nangis. Tanya suaminya yang baru ini, "Duh, kamu nangis kenapa?" "Itu di depan ada pengemis." "Duh, ya kasih aja, kamu enggak perlu sampai nangis kayak gitu, apa semenyedihkan itu keadaan itu. Kasih aja makanannya ini, kasih." "Loh enggak, saya nangis itu karena pengemis ini itu mantan suami saya." Kata suaminya yang baru, "Saya pengemis yang dulu dia usir." Jadi bisa enggak Allah membalikkan? Bisa. Gitu ya. Sangat mudah. Qarun itu yang kayanya luar biasa. Itu sampai katanya kunci gudangnya itu kalau dibawa satu orang enggak bisa. Harus digotong rame-rame. Kunci gudangnya Qarun loh ini ya. Ini kita bukan cuma di kantong, ini harus digotong rame-rame untuk buka gudangnya Qarun. Dalam sekejap Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Qarun dan hartanya semuanya. Saat itu juga habis semua. Bisa enggak? Bisa. Makanya kalau orang nemu harta terpendam di dalam tanah namanya harta Qarun. Nah, itu dari situ dia tuh asal muasalnya itu. Tapi kan repot kita ngomong harta karun aja pakai tajwid kan susah. Harta Qarun, ala karun gitu aja ada. Tapi intinya tadi, Allah itu kalau mau membalikkan keadaan seseorang bisa. Enggak pakai nunggu waktu. Saat itu juga bisa. Tuh contohnya tadi tuh. Qarun lah, tadi si pengemis tadi lah, macam-macam. Dan kita kalau kita memperhatikan keadaan sekitar kita, banyak kita akan temukan hal-hal yang semacam ini ya. Nah, makanya dari sini
Tadi Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita supaya kita itu yang dicari fokusnya adalah nama baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi nama baik di hadapan manusia. Nanti nama baik di hadapan manusia itu mengikuti. Tenang aja. Ya, mengikuti. Tapi yang terpenting itu. Dan tadi kembali lagi ke yang awal, bahwa kemuliaan terbesar yang Allah berikan kepada seseorang itu adalah keimanan. Kenapa? Karena gini, kalau kita bandingkan antara kehidupan dunia sama kehidupan akhirat. Yang kehidupan kita yang sejati itu di mana? Di akhirat kan? Karena akhirat itu kan selamanya. Sedangkan kalau kehidupan dunia ini nanti ada expirednya, ada kiamatnya, ada berakhirnya. Nah, jadi nasib baik dan buruk sebenarnya itu nanti dilihatnya di akhirat sana. Orang yang mungkin di dunianya hidupnya pas-pasan misalnya, hidupnya banyak kena musibah umpamanya hidupnya di dunia banyak masalah, melarat dan lain sebagainya. Tapi sama Allah dikasih keimanan, itu sebetulnya orang kaya yang sebenarnya. Kenapa? Di sini mungkin 70-80 tahun hidupnya melarat. Tapi begitu sampai akhirat, selamanya dia di surganya Allah. Tapi orang di sini kaya, jabatannya tinggi, hartanya banyak, tapi sama Allah nggak dikasih kenikmatan berupa hidayah, nggak dikasih kenikmatan berupa iman. Itu kalau meninggal dalam keadaan kafir, nanti sampai di akhirat di mana tempatnya? Di neraka. Ya. Jadi kemuliaan yang sebenarnya itu adalah ketika kita jadi ahli surga. Kehinaan yang paling hina adalah ketika orang itu jadi penghuni neraka. Apa syaratnya mau masuk surga? Iman. Jadi ketika Allah udah ngasih keimanan dalam diri kita, itu Allah sedang memuliakan kita dengan sangat luar biasa. Kenapa? Karena ini balasannya nanti adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang nggak beriman meskipun hidupnya enak di sini, nanti duitnya umpama mau dibuat nyogok malaikat Malik misalnya, tidak bisa. Kata Allah di dalam Al-Quran, ada orang-orang kafir ini ketika sudah melihat azab, bahwa dia sudah tahu, wah ini azab buat saya ini. Dia berharap seandainya semua kekayaannya dia itu bisa dia tukarkan dengan keselamatannya dia. Jadi dia ini punya duit banyak, punya mobil banyak misalnya. Itu rasanya kalau bisa semua mau dikasih ke Allah. Ya Allah, ini semuanya saya kasih kamu, tapi saya selamatkan dari azab itu. Bisa enggak? Enggak bisa. Ya. Nah, makanya kalau kita udah punya keimanan, dikasih keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus disyukuri. Makanya kalau kita dengar ada orang pidato misalnya, kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam, itu benar, bukan basa-basi itu. Kenapa? Karena ini kenikmatan yang paling besar. Orang yang paling rugi adalah orang yang tidak diberikan kenikmatan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi di dalam hadis, dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin, tapi surga bagi orang kafir. Kenapa? Karena orang mukmin mungkin di dunia hidupnya tadi melarat, tertekan, pas-pasan, tapi nanti di akhirat dia masuknya surga. Orang kafir sekarang mungkin hidupnya senang dan lain sebagainya, tapi di akhirat dia masuk neraka. Jadi pada hakikatnya dunia itu penjara bagi orang mukmin, kemudian surga bagi orang kafir. Tapi kita maunya ya fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, gitu loh ya. Tuh. Jadi semua itu yang berhak melakukan ini dan yang mampu melakukan ini semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini sekali lagi mengajari kita untuk tadi rendah hati, kemudian mengajari kita untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajari kita untuk mencari semua kebaikan dan nama baik, reputasi baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Biyadikal khair, kata Allah, biyadikal khair, hanya milikmu wahai Allah, atau hanya dalam kekuasaanmu wahai Allah semua kebaikan.
Jadi yang memiliki kebaikan ini semuanya adalah Allah. Kalau Allah menghendaki orang itu dapat kebaikan, dia dapat. Tapi kalau enggak. Makanya kata Nabi di dalam hadis, kalaupun semua orang di dunia ini bekerja sama untuk memberikan kebaikan kepada kamu, tapi Allah enggak menakdirkan itu untuk kamu, ya kamu enggak akan dapat. Ya. Begitu juga sebaliknya, kalau semua orang bekerja sama untuk mencelakakan kamu, tapi Allah enggak menakdirkan itu untuk kamu, maka kamu enggak akan celaka. Jadi kebaikan itu semuanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mau bahas sedikit mengenai kata biyadika, di tangan kamu. Nah, kita akan ketemu banyak ayat-ayat yang seperti ini ya. Tapi kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dari makhluk. Ya, berbeda dari makhluk. Jadi ketika Allah menggunakan kata mata misalnya, menggunakan kata tangan umpamanya, itu semuanya makna kiasan, bukan makna sebenarnya. Karena Allah itu berbeda dari makhluk. Yang ada tangannya, yang ada matanya itu kita makhluk ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dari makhluk. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada apapun yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat ini, kita jangan membayangkan Allah itu berarti ada tangannya, ada kakinya, ada matanya. Enggak. Itu bahasa kiasan. Sama kayak kita di bahasa Indonesia itu kan ada. Misal ya, ada orang ikut kuis atau ada orang menduduki satu jabatan. Ini duduk di kursi panas. Ini ruangannya pakai AC kok enggak panas kursinya. Tapi itu bahasa kiasan. Ini pelatih bertangan dingin. Mayit kalau tangannya dingin. Ini hidup, tangannya hangat, orang hidup kok. Ada darahnya hangat. Maksudnya dia pelatih yang handal. Ini pemimpin bertangan besi. Kalau dilihat tangannya ya sama kayak kita gini. Itu kan kiasan gitu ya. Misalnya ini penguasa ini berhasil menduduki wilayah ini. Lah apa duduk di situ dia? Ya kan enggak. Maksudnya dia berhasil menguasai itu kan gitu ya. Jadi banyak bahasa-bahasa kiasan. Ringan tangan. Ya kalau diangkat ya berat tangannya juga tetap gitu loh. Nah, begitu juga di dalam bahasa Arab itu ada gitu ya. Misalnya ketika seperti ayat ini Allah menggunakan kata tangan. Tangan itu artinya kekuasaan. Jadi semua kebaikan itu ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kadang kata tangan itu juga dimaknai sebagai kekuatan. Misalnya dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menciptakan langit dan bumi dengan tangannya. Tangan yang dimaksud adalah kekuasaannya, dengan kehendaknya dan lain sebagainya, kekuatannya dan lain-lain gitu ya. Ketika Allah misalnya mengatakan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, buatlah perahu di bawah pandangan mata kami. Maksudnya di bawah pengawasan kami, gitu ya. Itu jadi kita harus bisa memahami itu karena sekali lagi Allah itu berbeda dengan makhluk. Allah berbeda dengan makhluk. Jadi yang seperti ini itu adalah maknanya makna kiasan ya. Nah, dari ayat ini biyadikal khair itu Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa semua kebaikan yang kita terima itu juga datangnya dari Allah. Satu. Ada ulama yang mengatakan bahwa yang kita terima itu pada dasarnya semua baik. Ya. Yang menganggap itu buruk adalah kita. Contoh, orang dikasih sakit. Sakit itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Kok ragu-ragu ini? Orang dikasih sakit, sakit itu baik atau buruk? Baik ya. Yakin ini? Iya, dalam pandangan kita mungkin itu sesuatu yang buruk mungkin. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, oh ternyata orang sakit itu dihapus dosanya, oh diangkat derajatnya dan lain sebagainya. Sebetulnya itu jadi kebaikan gitu ya. Nah, jadi ada hal-hal yang jangka panjangnya baik meskipun sekarang kelihatannya nggak enak. Contoh, minum obat. Kita kalau sakit minum obat, obat itu rasanya apa? Ya pahit.
Tapi itu dokternya jahat apa enggak sama kita? Dokter nih jahat ngasih obat pahitnya kayak gini. Loh, tapi tetap kita minum dan kita tahu dokternya itu baik. Padahal obatnya yang dikasih pahit ini. Karena kita tahu bahwa jangka panjangnya setelah saya minum ini saya sembuh, gitu ya. Nah, sama sebetulnya yang Allah Subhanahu wa taala kasih ke kita itu juga pada dasarnya semua baik. Kadang kitanya aja yang belum bisa melihat itu sebagai sesuatu yang baik. Gitu ya. Kadang kita butuh waktu untuk ternyata gini. O-nya itu kadang belakangan nanti. Oh ternyata karena ini toh. Oh ternyata begini hikmahnya toh. Tapi sama Allah kita suruh percaya dulu. Baik-baik. Itu semua yang dikasih Allah adalah kebaikan. Ini ujian Ustadz. Betul ujian. Ujian itu jadi kebaikan sebetulnya. Berat. Tidak ada yang bilang gampang. Memang berat. Tidak ada yang bilang gampang. Tapi itu tetap sesuatu yang baik. Allah mentarbiyah kita untuk sangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita itu punya hati yang lapang, untuk kita itu punya kesabaran, gitu ya. Karena kita itu tidak bisa mengatur musibah. Bisa tidak kita mengatur? Saya tidak mau kena musibah. Pokoknya saya di dunia ini maunya hidupnya senang terus, mulus terus, tidak boleh ada musibah. Bisa tidak? Saya orang baik loh ini, saya orang soleh, jadi saya kan harusnya tidak apa-apa, tidak kena musibah. Bisa tidak? Tidak bisa. Aturan mainnya Allah, siapapun yang hidup di dunia pasti kena musibah. Saya tanya, Nabi Muhammad itu baik enggak? Baik. Ibadahnya bagus enggak? Soleh enggak? Ya banget, bukan cuma soleh, sangat soleh, itu Nabi kok. Kata Nabi di dalam hadis, saya ini yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah. Tapi hidupnya bebas musibah atau enggak? Enggak. Masih kecil, masih belum lahir, ayahnya meninggal. Lahir kecil, ibunya meninggal. Habis itu istrinya meninggal. Anak-anaknya yang laki-laki, yang perempuan meninggal ketika Nabi masih hidup sebagian. Pamannya yang melindungi, yang paling dicintai, meninggal. Harus hijrah dari kampung halamannya karena diusir oleh orang-orang yang ada di situ. Mau dibunuh dan lain sebagainya. Kena musibah enggak Nabi? Kena. Kalau kita pikir, ya kita berandai-andai aja gitu ya. Kalau ada orang yang pantas nggak dapat musibah itu Nabi. Kalau ada orang yang pantas dapat kartu bebas musibah itu Nabi itu sebetulnya. Tapi Nabi kena musibah. Kenapa? Aturan mainnya Allah, semua yang hidup di dunia harus kena musibah pasti. Kalau mau hidup nggak ada musibahnya di surga. Itu nggak ada musibah di surga tuh. Udah senang-senang aja kalau di surga. Kalau mau musibah tok di neraka adanya. Jadi kalau hidupnya di dunia ya kadang gini kadang gitu. Makanya katanya ulama, selama kamu masih hidup di dunia, kamu siapkan dada yang lapang. Kenapa? Karena hari ini mungkin senang, besok sedih mungkin. Hari ini bahagia, besok nangis. Hari ini ketawa gitu. Hari ini sehat, mungkin berapa hari sakit, nanti sehat gitu terus. Hidup di dunia itu muter, ya. Nah, resep supaya kita bisa sabar hidup di dunia adalah kita harus tahu ini, bahwa nggak ada apapun di dunia itu yang abadi. Semua yang di dunia itu ada expirednya, ada masa berlakunya, suatu saat akan habis. Orang sehat, apa sehat terus? Enggak, nanti ada wayahnya dia sakit. Orang sakit, apa sakit terus? Enggak, ya pilihannya dia sehat atau meninggal kan gitu. Ya meninggal itu kan ya sehat dia, apa meninggal itu orang tetap sakit kan ya enggak kan? Tapi dia enggak sakit terus gitu. Apa tuh orang tuh senang terus? Enggak, ada wayahnya dia sedih. Apa sedih terus? Ada wayahnya dia senang. Gitu terus di dunia. Nah, makanya kita diperintahkan untuk punya dada yang lapang, kesabaran yang besar kalau masih mau hidup di dunia. Nah, makanya ya gitu, ya berputar begitu. Nah, kita harus bisa melihat sisi baik dari semua yang terjadi itu. Kalau kita bisa melihat itu, maka yang kelihatannya nggak enak, tetap kita akan bisa menikmati itu. Paling tidak kita bisa menerima itu dengan lebih mudah. Nah, makanya kita tahu, enggak, ini Allah kalau ngasih ini
berarti di baliknya nanti ada kebaikannya ini. Nah, karena biyadikal khair, kebaikan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu kalau kita bisa begitu enak tuh. Saya pernah baca satu buku. Itu kata bukunya gini. Sebetulnya semua yang terjadi di sekitar kita itu sifatnya netral. Yang menjadikan itu pengalaman baik atau buruk itu cara kita menyikapi peristiwa itu. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Kita misalnya lagi kajian gini, tiba-tiba di luar hujan. Hujan ini peristiwa baik atau peristiwa buruk? Tergantung. Kalau ketika hujan, terus kita menyikapinya gini, oh alhamdulillah masih di sini saya. Jadi nggak kehujanan. Coba kalau kita udah keluar, pulangnya naik motor lagi, tengah-tengah jalan belum pakai jas hujan, tiba-tiba hujan deras, basah semua. Oh alhamdulillah masih di sini, jadi nggak basah saya. Oh alhamdulillah masih di sini, jadi masih kumpulnya sama orang-orang baik. Hujannya sekarang jadi peristiwa baik, jadi pengalaman baik. Suatu saat kalau kita menceritakan peristiwa ini, kita akan menceritakan itu sebagai pengalaman baik, karena kita menyikapinya dengan baik. Tapi hujan yang sama bisa jadi pengalaman buruk kalau kita menyikapinya dengan buruk. Begitu kita kajian tiba-tiba turun hujan, aduh hujan lagi, saya jadi tidak bisa pulang, saya jadi gini, jadi keluhan semua yang keluar. Hujannya sama tapi jadi pengalaman yang buruk. Suatu saat kalau kita menceritakan peristiwa itu lagi, kita akan menceritakan itu sebagai pengalaman yang buruk. Hujannya itu juga loh. Hujannya hujan yang sama, tapi buat si A jadi pengalaman baik, buat si B jadi pengalaman buruk. Kenapa? Karena cara pandangnya beda, cara menyikapinya beda. Nah, kalau kita itu bisa pakai kacamata ini, melihat semua dari Allah itu baik, semua yang dari Allah itu pasti ada manfaatnya buat kita, kedepannya setidaknya jangka panjang dan lain sebagainya. Itu kita, pengalaman kita baik semua nanti sama Allah. Dan kalau kita mau mundur ke belakang, ini kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, kalau kita mundur ke belakang, sebetulnya semua pengalaman kita dengan Allah itu pengalaman baik semua. Kasih contoh ya, saya kasih contoh. Mata kita ini apa dari dulu sampai sekarang tuh cuman dipakai buat lihat yang baik-baik. Enggak pernah lihat yang haram, enggak pernah. Dia lihatnya buat baca Quran, terus buat lihat kajian, terus buat lihat wajah ulama, terus apa gitu dari dulu? Enggak, tapi diambil enggak sama Allah matanya? Enggak. Ya paling minus sedikit, plus sedikit. Itu masih dikasih rezeki buat beli kacamata lagi masih sama Allah. Lisan kita, apa ini dari dulu dipakai zikir terus, dipakai baca Quran terus, kalau ngomong itu isinya kalam hikmah semua. Tidak pernah ngerasani orang, tidak pernah bohong, tidak pernah ngomong nyelekit, tidak pernah nyakiti hatinya orang. Apa gitu lisan kita? Enggak, tapi diambil enggak sama Allah? Enggak. Malah makin kesini makin pintar ngomong kita ini. Ya. Jadi pengalaman kita sama Allah itu dari dulu sampai sekarang dan seterusnya itu semuanya adalah pengalaman yang baik sebetulnya. Nah, cuman kadang tadi kita belum bisa melihat dengan kacamata husnudzon kepada Allah itu. Nah, padahal kata Allah biyadikal khair, semua yang dari Allah itu adalah segala sesuatu yang baik, meskipun casingnya sekarang kelihatannya kita nggak suka, kelihatannya kurang baik, sakit kayak apa kayak, tapi semuanya itu ada kebaikannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya kamu wahai Allah itu maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Kemudian karena ini masih satu kelompok ayat ya, kita lanjutkan sedikit. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Kamu memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Itu gini, kata ulama, jadi di beberapa wilayah dan di beberapa musim, walaupun mungkin kita nggak mengalami karena kita ada di posisi khatulistiwa gini ya. Tapi di beberapa wilayah dan di beberapa musim itu ada yang malamnya lebih panjang dari siangnya, siangnya lebih panjang dari malamnya dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud
Allah itu memasukkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam. Jadi di dalam musim ini, di wilayah ini, itu ada waktu malam yang ngambil porsinya waktu siang. Nanti di kesempatan yang lain, di musim yang lain, di wilayah yang lain, ada yang siangnya lebih panjang. Jadi seakan-akan siangnya itu mengambil porsi malam, dan begitu seterusnya. Nah, penafsiran yang berikutnya ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah proses munculnya malam dan siang. Jadi kalau kita dari pagi, siang, sore ke malam, itu apa dari cahaya gini langsung tiba-tiba langitnya gelap? Enggak kan? Pelan-pelan dulu. Nah, mataharinya tenggelam pelan-pelan, langitnya mulai nanti menguning, habis itu jadi gelap baru malam. Itu yang dimaksud memasukkan itu. Siang juga begitu. Apakah dari malam tiba-tiba langsung jeder kayak orang nyalakan lampu? Enggak. Tapi pelan-pelan dulu. Ini mulai gelapnya mulai memudar, mataharinya naik, semakin terang. Nah, itu ada yang memaknainya juga seperti itu. Dan apa hubungannya ini dengan ayat sebelumnya? Hubungannya adalah Allah mau menunjukkan kekuasaannya. Tadi Allah kan bilang Allah Malikul Mulki kan? Allah adalah yang penguasa yang sebenarnya, termasuk kekuasaannya Allah adalah mengatur ini semua. Ya. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Allah, kamu wahai Allah, itu mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ada sebagian penafsiran, banyak sebetulnya penafsirannya, tapi kalau kita mau sederhanakan setidaknya ada dua penafsiran besar terkait ini. Penafsiran yang pertama mengatakan bahwa ini Allah membicarakan proses alamiah alam ini. Misal dari biji kurma umpamanya, itu kalau ditanam muncul pohon kurma, tumbuhan hidup. Kita kalau menanam sesuatu itu dari biji-bijian itu yang keluar jadi sesuatu yang hidup. Nah, ada penafsiran yang kedua yang mengatakan bahwa ini perumpamaan untuk orang kafir dan orang mukmin. Jadi orang mukmin itu diibaratkan oleh Nabi di dalam hadis, atau orang yang berzikir kepada Allah, orang mukmin itu adalah orang yang hatinya hidup. Sedangkan orang kafir itu dianggap seperti orang yang mati hatinya karena tidak ada iman dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu maha kuasa untuk menjadikan orang tuanya kafir tapi nanti anak keturunannya ada yang mukmin. Dari orang yang mati dalam tanda kutip orang kafir, ada anak keturunannya yang dalam tanda kutip hidup karena dia jadi orang beriman. Begitu juga sebaliknya. Ada orang yang mungkin beriman tapi di antara anak keturunannya wala'iyadzubillah ada yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari yang mati muncul yang hidup, dari yang kafir muncul yang mukmin, dari yang hidup muncul yang mati. Dari yang mukmin juga bisa muncul orang-orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu penafsirannya juga, dan itu juga banyak ya terjadi. Ada sebagian ulama yang menganggap itu umum lah. Jadi misalnya orang tuanya pintar, belum tentu anaknya pintar seperti dia misalnya, dan seterusnya ya. Wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Ini juga potongan ayat yang penting sekali untuk mentarbiyah kita urusan tawakal ini. Kata Allah, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Kamu wahai Allah maha memberi rezeki kepada siapa yang kamu kehendaki bighairi hisab. Nah, bighairi hisab itu maknanya bisa macam-macam. Makna yang pertama bighairi hisab itu tanpa diperhitungkan sebelumnya oleh orang itu. Tanpa diduga sebelumnya oleh orang itu, tiba-tiba dia dapat rezeki dari arah yang enggak dia sangka-sangka. Itu bisa masuk dalam kategori bighairi hisab. Makna bighairi hisab yang kedua adalah Allah memberi rezeki orang itu dan Allah enggak menghisab dia nanti. Jadi enggak diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu makna hisab itu adalah bertanggung jawab, dihitung. Gitu ya, dihitung untuk kemudian dipertanggungjawabkan. Makna yang ketiga bighairi hisab adalah Allah Subhanahu wa taala
memberikan rezeki kepada seseorang tanpa perhitungan. Jadi dikasih banyaknya luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai orang itu enggak bisa menghitung saking banyaknya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya masuk dalam penafsiran makna tarzuqu man tasya bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada hamba itu dari arah yang enggak disangka hamba itu sebelumnya. Allah memberi rezeki kepada hamba itu dan Allah enggak akan menghitung, enggak akan minta pertanggungjawaban dari dia. Dan Allah memberi rezeki kepada hamba itu dengan sangat banyak tanpa perhitungan sampai orang itu sendiri tidak bisa menghitung, mengkalkulasi berapa rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaitkan ayat ini kepada ayat yang lain, termasuk makna bighairi hisab itu adalah Allah Subhanahu wa taala kalau memberi rezeki itu enggak ada yang bisa mencegah. Dan Allah itu kalau memberi rezeki itu kadang tidak sesuai dengan nalar kita sebagai manusia. Contoh, saya kasih contoh. Di dalam ayat yang lain Allah menceritakan Siti Maryam dengan Nabi Zakaria. Jadi Siti Maryam itu kan diasuh oleh Nabi Zakaria. Oleh Nabi Zakaria dikasih satu kamar dan itu dikunci dari luar kamar itu. Yang megang kuncinya cuman Nabi Zakaria. Jadi kalau mau makan tuh yang nganter makanannya ya Nabi Zakaria. Nanti kalau sudah yang ngambil tuh ya Nabi Zakaria. Gitu terus. Jadi Siti Maryam tidak bisa keluar masuk bebas. Dan tidak ada orang bisa keluar masuk ke situ juga. Karena yang megang kuncinya cuman Nabi Zakaria. Nah, dalam riwayat yang lain bahkan tempat itu nggak ada jendelanya. Jadi nggak bisa orang masuk dari jendela dari luar, itu nggak bisa. Kata Allah, suatu hari Nabi Zakaria itu masuk ke kamarnya Siti Maryam ini, dilihat di depannya Siti Maryam ini ada buah. Kata sebagian ahli tafsir, buahnya itu buah yang enggak musim lagi. Umpama itu enggak lagi musim rambutan misalnya, tapi ternyata di kamarnya Siti Maryam itu ada rambutan. Ini enggak lagi musim kurma, tapi di kamarnya Siti Maryam ada kurma gitu. Nah, Nabi Zakaria lihat itu kan heran kan, saya enggak merasa nganter buah ini. Wong yang bisa keluar masuk itu kan cuman saya, Nabi Zakaria ini. Saya enggak merasa nganter ini. Tanya sama Siti Maryam, ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, kamu dapat dari mana ini? Kata Siti Maryam, dari Allah. Allah itu kalau mau ngasih rezeki hambanya, kata Siti Maryam, bi ghairi hisab. Enggak pakai hitungan dan enggak ada yang bisa menghalangi. Mau ngasih buah yang lagi enggak musim aja bisa. Mau ngasih rezeki enggak pakai lewat pintu, enggak pakai lewat jendela, bisa. Permasalahannya di mana sekarang? Permasalahannya di keyakinan kita, itu permasalahannya. Kalau kemampuannya Allah, kekuasaannya Allah, itu enggak usah dipertanyakan lagi. Yang jadi masalah itu adalah keyakinan kita. Nah, makanya ada satu tips lah mungkin ya dari ulama supaya rezeki kita itu enggak seret. Itu jangan kita membatasi rezeki. Jadi kadang yang Allah kan udah bilang tarzuqu man tasya bighairi hisab. Allah itu bisa ngejor rezeki itu tanpa perhitungan. Tapi kadang kitanya sendiri yang membatasi rezeki itu. Misalnya gimana? Misal kita punya pekerjaan. Kita merasa kalau enggak lewat sini saya enggak akan dapat rezeki. Padahal pintu rezekinya Allah kan banyak. Sangat banyak. Apakah kita selalu rezeki kita tuh pasti lewat pekerjaan itu? Enggak kan? Kita kadang di rumah baru mikir, ya Allah kepingin sate ya misalnya. Nanti tiba-tiba ada orang ngirimi sate. Lah apa itu gaji kita dari pekerjaan kita? Enggak. Allah mau ngirimkan orang dan lain sebagainya. Tapi kadang kita yang mempersempit jalur rezeki kita dengan hal-hal yang kayak gitu itu. Saya kalau enggak lewat sini enggak mungkin dapat rezeki saya. Ya Allah nanti akhirnya pintunya yang banyak yang bighairi hisab ini ya sama Allah ditutup. Nah, karena kamu kan merasanya lewat sini aja, kata Allah. Ya udah saya kasih lewat sini. Nah, akhirnya kalau rezekinya sempit, rezekinya itu sebetulnya kembali lagi ke keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini waktu bayi, apa sudah bisa kerja kita? Sudah sekolah belum? Punya ijazah? Enggak punya. Makan enggak tapi?
Makan. Jadi apakah makan tuh harus kerja dulu? Ya enggak. Apakah rezeki itu harus didapat melalui pekerjaan aja? Enggak. Kita dalam perut ibu kita, apa kita setiap sehari 8 dari jam 8 sampai jam 5 keluar kerja habis itu masuk lagi ke rahimnya ibu kita kan enggak. Di dalam perut sama Allah dikasih jalur, ini loh, ini jalur ini untuk janinnya makan. Yang ngasih itu siapa? Allah. Bisa? Bisa. Lah masuk kita udah segede-gede gini juga enggak dikasih rezeki sama Allah? Kasih. Kalau katanya sebagian ustadz itu dikasih permisalan nyamuk sama cicak. Nyamuknya bisa terbang, cicaknya enggak bisa terbang. Makan enggak cicaknya? Makan, gedenya sak gitu-gitu cicaknya. Makan udah, apalagi kita sama Allah dikasih akal, dikasih iman, ibadah dan lain sebagainya. Jadi jangan takut. Ya, jangan takut, jangan membatasi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus percaya sama kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah terbukti gitu loh masalahnya itu. Kekuasaannya Allah itu terbukti berkali-kali di dalam kehidupan kita. Cuman mungkin kadang kitanya itu menjalani kehidupan ini terlalu biasa. Nah, jadi ada satu mungkin ungkapan lah gitu ya, teori lah gitu yang mengatakan ketika kita itu terlalu dekat dengan sesuatu, kedekatan itu akhirnya menjadi hijab buat kita. Contoh, saya kasih contoh ya. Orang di Mekah yang tidak sholat di Masjidil Haram, ada enggak? Banyak. Ini di Mekah loh, kita kalau perlu bayar puluhan juta supaya kita ke sana cuman mau sholat di Masjidil Haram, mau lihat Ka'bah. Tapi orang Mekahnya yang tidak pernah lihat Ka'bah mungkin ada. Kenapa? Karena dekat, dari bayi lahir langsung yang dilihat biasa jadinya. Terlalu dekat akhirnya menganggap itu jadi biasa. Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, itu beliau pas musim haji, ketika udah selesai semua prosesi ibadah hajinya itu, beliau kemudian semua orang ini disuruh pulang. Yang bukan orang Mekah semuanya suruh pulang, dari Yaman suruh pulang, dari Syam suruh pulang, dari Mesir suruh pulang. Semua protes. Sayyidina Umar, nanti dulu dong, nih kita jauh-jauh ini ke Mekah ini mau haji, mau umroh, mau lihat Ka'bah, kok sekarang disuruh pulang, kenapa? Kata Sayyidina Umar, saya takut kalau kamu terlalu lama di sini, akhirnya Ka'bah ini nanti jadi tidak ada istimewanya lagi buat kamu karena terlalu dekat. Kita dengan kenikmatannya Allah, dengan kekuasaannya Allah, itu juga kadang terlalu dekat, sehingga kita tidak lagi bisa menganggap itu sebagai nikmat, nggak lagi bisa menganggap itu sebagai sesuatu yang wah ini istimewa, ini kekuasaannya Allah, ini pertolongannya Allah. Kenapa? Karena dari dulu kita ditolong terus sama Allah. Dari dulu kita ini dikasih nikmat terus sama Allah, sehingga kadang kita menganggap itu biasa. Kalau saya bilang itu kita ini kena penyakit namanya seharusnya. Penyakit apa? Seharusnya. Penyakit seharusnya ini bahaya. Karena kita jadi nggak bisa menghargai nikmat Allah. Saya kasih contoh ya. Mata kita ini bisa kedip nggak? Bisa ya. Otomatis nggak kedipnya? Otomatis ya. Ada yang megang tasbih digital dipencet dulu baru bisa kedip, setiap dipencet kan enggak. Ya udah dari dulu sampai sekarang matanya kan kedip terus. Nikmat enggak itu? Betul, nikmat enggak ini? Nikmat ya. Tapi pernah enggak kita bangun pagi terus ya Allah alhamdulillah masih bisa ngedip kita ini? Ada enggak? Ada yang pernah gitu? Sesekalinya barusan lagi. Kenapa? Karena kita dari dulu sampai sekarang itu yang ngedip terus. Terlalu dekat dengan nikmat itu sampai kita nggak merasa ini sebagai nikmat. Padahal kalau Allah mau cabut bisa enggak? Misalnya, Bu, jangan ibu wis, sapalah gitu ya. Seminggu enggak bisa ngedip. Jadi matanya melek terus. Itu insto dipakai mandi. Udah bukan cuma pakai tetes mata, dipakai mandi itu sudah. Waktu COVID itu orang kan enggak bisa nyium, enggak bisa ngerasakan gitu kalau kena COVID itu. Berarti kalau Allah mau cabut nikmat untuk merasakan makanan, bisa enggak? Bisa. Berarti pertanyaannya ini kembali kepada penyakit seharusnya ini ya. Apakah memang seharusnya lidah itu bisa merasakan makanan? Enggak. Lidah kita bisa merasakan makanan karena Allah kasih nikmat
untuk merasakan makanan. Buktinya kalau dicabut sama Allah bisa ngerasa enggak? Enggak. Ya. Kita tidur, bangun pagi, tidur malam, bangun pagi, terus gitu dari dulu sampai sekarang. Tapi bangun pagi itu sebetulnya kan kenikmatan baru dari Allah. Makanya Nabi kalau bangun pagi yang dibaca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillah dulu. Karena bangun pagi itu nikmat baru dari Allah. Tapi ada orang kena penyakit seharusnya. Ya namanya tidur malam, seharusnya memang bangun pagi. Jadi bangun paginya ini rutinitas saja. Padahal ada enggak orang tidur malam paginya enggak bangun? Banyak, bukan cuma ada, itu dibanguni munkar nakir di alam barzah itu. Begitu bangun, man rabbuka, baru mulai, ternyata yang bangun ini bukan anaknya, bukan istrinya, bukan suaminya. Ada. Jadi apakah orang tidur malam itu memang pasti seharusnya bangun pagi? Nah mesti. Itu nikmat dari Allah. Tapi karena terlalu dekat kita dengan nikmat itu, sampai kadang kita itu tidak lagi menganggap itu sebagai nikmat. Nah kita mulai harus bisa menyadari itu ya. Punya husnudzon, menyadari kekuasaannya Allah, menyadari pertolongannya Allah, menyadari nikmatnya Allah. Karena kalau gitu nanti insya Allah enteng lah hidup kita. Saya enggak bilang hidupnya jadi bebas masalah, enggak loh ya. Ya tetap banyak masalah mungkin, tapi insya Allah enggak lah. Orang lain yang banyak masalah, ini yang di sini enteng-enteng semua masalah. Tapi kalau kita bisa gitu itu lebih mudah kita menjalani hidup. Karena kenapa? Kita tahu bahwa backingan kita ini adalah Allah yang bisa semuanya, maha kuasa dan baik. Itu yang paling penting. Nah, kalau kita bisa gitu insya Allah nanti permasalahan apa aja bisa kita hadapi dengan lebih mudah gitu ya. Nah, mungkin itu tafsiran yang hari ini 2 ayat itu. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Gitu masih gitu ya. Ya. Baik, jazakumullah khairan Habib atas ilmu yang disampaikan di 2 ayat tadi. Kita buka sesi pertanyaan dan diskusi untuk para jamaah sekalian. Kami berikan kesempatan untuk yang hadir langsung di Basecamp. Mungkin ada ibu-ibu terlebih dahulu yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada? Ada? Belum. Bapak-bapak ada yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, semoga nambah barokahnya. Pertanyaan kami di Bibip ini, yang pertama itu masalah tadi, masalah itu apa? Zalim itu tadi. Tadi dicontohkan apa itu maftah apa suatu pulpen yang milik orang lain itu termasuk zaliman. Dan ini yang kami tanyakan dulu, seandainya ini tidak ya, tapi kerap terjadi suatu apa ya peristiwa yaitu terutama di ini di pas itu loh, pas manten itu loh, jadi pas prasmanan itu kadang-kadang banyak yang dia itu makan tapi walaupun ngambilnya enggak begitu banyak tapi tidak dihabiskan, kemudian lah buang gitu. Dan ini termasuk zalim atau bukan, itu yang pertama. Yang kedua itu berkaitan dengan sholat tadi, kalau cepat itu loh. Karena saya sebagai makmum itu, imam saya itu bacanya cepat ya. Kadang saya itu juga berpikir, wah ini saya itu ya kepontal-pontal gitu ya. Ini yang seperti ini bagaimana kita itu di dalam mensikapinya, apakah terus ikut ataukah berhenti gitu ya. Saya kira itu yang kami tanyakan, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung dijawab ini. Ya. Yang pertama, orang datang kawinan itu terus makan nggak dihabiskan. Apakah itu termasuk zalim? Yang pertama yang jelas itu termasuk mubadzir. Dan mubadzir itu kata Allah itu saudaranya setan. Kita walaupun nggak zalim misalnya ini ya, umpamanya nggak zalim tapi jadi saudaranya setan tuh nggak bagus juga loh ya. Nggak enak juga jadi saudaranya setan. Nah, yang kedua apakah itu termasuk zalim? Termasuk sebetulnya. Karena sekarang siapa yang mau makan itu? Ya, jadi kita ini mending ngambilnya kurang nanti nambah lagi, itu lebih mending daripada. Kenapa? Karena yang nggak kita habiskan ini mungkin ada orang yang nggak dapat sekarang. Kalau kita mungkin ngambilnya sesuai dengan porsi kita, ada orang lain yang nanti dapat jatah yang nggak kita habiskan itu. Tapi sekarang orang itu nggak dapat karena kita ngambil banyak dan ternyata nggak kita habiskan. Nah, Nabi itu kalau nggak mau ya bilang nggak mau, gitu loh. Misal kita lagi datang kawinan umpamanya, terus makannya itu es krim atau apa atau teh apa segala itu kita dikasih langsung gini. Kalau kita nggak mau, bilang nggak mau, supaya itu bisa dialokasikan untuk orang yang lain. Jangan kita ambil, kita minum, habis itu kita taruh. Minumnya 2 teguk, habis itu ditaruh lagi. Lah, ini tidak ada yang mau berkahnya kita gitu loh ya. Ini kalau diminum orang kan kayak, wah ini berkahnya siapa ini? Tidak ada yang ngambil berkahnya ini. Nggak mau bilang nggak mau, supaya bisa dialokasikan untuk orang yang lain. Jadi udahlah dia zalim, ya karena dia tidak menghabiskan itu. Yang kedua dia mubadzir, dan mubadzir itu adalah saudaranya setan dan dua-duanya nggak ada yang bagus itu. Apalagi kalau orang datang ke kondangan yang dia nggak diundang terus dia makan lagi. Wah ini paling parah ini. Nah itu haram hukumnya ya. Kecuali kalau yang punya rumah ridho. Nggak apa. Tapi kalau ini kita lagi jalan keluar kota, lapar ya, tengah jalan, ini ada kondangan nih. Kita minggir, parkir terus turun makan. Nah ini tidak boleh ya, tidak boleh. Itu udah bukan lagi zalim, itu zalim kuadrat namanya. Nah, pertanyaan yang kedua soal sholat tadi. Saya jadi makmum, imam saya ini bacaannya cepat. Gini, kita harus sepakat dulu apa sih yang dimaksud cepat itu. Cepat itu ukurannya apa? Itu loh. Pertama, ya. Apakah cepat itu ukurannya karena saya yang bacanya lambat, jadi imam ini terasa cepat? Atau emang imamnya beneran cepat? Paham ya? Nah, kalau memang dalam dua keadaan itu, yang manapun lah, ya, entah imamnya beneran cepat atau kitanya yang bacanya lambat, padahal imamnya itu normal-normal aja biasa bacanya, kita sebagai makmum jangan putus. Kita dapat toleransi untuk menyelesaikan Fatihah kita. Kita boleh terlambat sampai 3 rukun panjang. 3 rukun panjang itu ruku, sujud, sujud. Nih. Saya makmum. Ya, saya makmum. Saya kasih ilustrasi aja ya. Saya makmum, imamnya ini baca Fatihah. Saya bacanya lambat misalnya. Imamnya bacanya normal. Imamnya ruku, saya belum selesai Fatihah. Ya selesaikan dulu. Imam i'tidal, saya belum selesai baca Fatihah. Selesaikan. Imam sujud yang pertama, saya selesai. Ya udah saya ruku, i'tidal, sujud, ngikut. Jadi enggak langsung solusinya itu adalah pisah. Karena dia udah ruku, saya belum selesai Fatihah, saya pisah aja kalau gitu. Enggak. Kita dapat toleransi sampai 3 rukun panjang. Kalau umpama dia sujud yang kedua, saya belum selesai. Dia berdiri mau ke rakaat yang berikutnya, saya belum selesai juga. Punya 2 pilihan sekarang. Pilihan yang pertama, putus, lanjut sholat sendiri. Bukan membatalkan sholat ya, cuman membatalkan hubungan jamaahnya aja. Bukan membatalkan sholat, karena membatalkan sholat wajib itu hukumnya haram ya. Kalau tidak ada alasan yang itu hukumnya haram membatalkan sholat wajib. Cuman memutuskan hubungan jamaah saya sama dia. Jadi saya baru sampai ihdinas siratal mustaqim misalnya. Saya lihat, ini mau bangun ke rakaat yang kedua. Saya cukup niat dalam hati. Saya niat pisah jamaah dari dia. Udah kita setelah itu lanjut sholat sendiri. Atau pilihan yang kedua,
kita ngikut dia di rakaat yang berikutnya, tapi ketika dia salam kita nambah 1 rakaat. Boleh, yang mana-mana boleh, terserah. Ya. Jadi jangan membatalkan sholatnya, jangan. Mau membatalkan hubungan jamaahnya, ya boleh, walaupun sayang-sayang. Karena masih ada solusi, kita tetap bisa jamaah sama dia. Kita dapat toleransi sampai 3 rukun panjang. 3 rukun panjang itu adalah ruku dan sujud 2 kali. Ya, ini toleransinya di sini. Ya. Nah, dan kita juga kalau jadi imam, kita itu juga harus tahu makmum. Yang nanti jadi imam ini juga harus tahu makmum. Kita harus tahu makmum di belakang kita ini enggak semuanya kayak kita. Nah, jadi mau sholat terlalu panjang juga jangan, sholat terlalu cepat juga jangan. Ya, kita harus bisa ngukur, satu. Yang kedua, kita harus tahu bahwa di dalam sholat itu ketika kita sholat berjamaah khususnya itu ada jeda-jeda. Jadi setelah saya sebagai imam baca Fatihah itu ada jeda. Jeda ini fungsinya apa? Memberi kesempatan makmum untuk baca surat Al-Fatihah. Ini penting loh jeda ini ya. Kenapa? Karena memberi kesempatan makmum nih. Karena makmumnya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i itu tetap dia harus baca surat Al-Fatihah. Jeda ini penting. Seberapa lama jedanya? Kalau kita kembali ke kitab fikih, jedanya itu kalau bisa seukuran surat Al-Fatihah juga. Supaya benar-benar makmum ini di belakang udah selesai baca Al-Fatihah. Nah kita imamnya ngapain Ustaz? Bengong aja pas lagi jeda. Terserah mau baca surat-surat pendek sambil nunggu itu boleh, mau zikir boleh ya. Tapi jedanya ini penting. Jedanya ini penting. Ini udahlah kadang imamnya enggak ngasih jeda, baca suratnya pendek banget lagi. Waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Ini baru Ar-Rahmanir Rahim yang belakang mungkin. Jadi itunya juga sebagai imam harus diperhatikan juga ya. Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Habib atas jawaban dari pertanyaan kami. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Tapi ada beberapa ulama yang mengatakan kalau makmum telat saat imam ruku itu kita sudah nggak usah baca Al-Fatihah gitu, kita ngikutin karena semua sudah ditanggung sama imam. Bagaimana hukumnya, Habib? Ini makmum itu ada 2. Ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Makmum masbuk itu apa? Makmum masbuk kalau kita umumnya taunya makmum yang telat lah gitu ya. Nah, makmum dia datang di tengah-tengah sholat, dia memang nggak mendapatkan waktu untuk baca Al-Fatihah. Kalau makmum masbuk benar, dia Fatihahnya ditanggung oleh imam, betul. Tapi kalau makmum dari awal dia sudah di situ, nah, dia dapat toleransi itu yang pertama. Yang kedua ini mungkin bisa jadi solusi juga adalah kita sebagai makmum itu baca Fatihahnya nggak harus nunggu imam selesai baca Al-Fatihah. Ya. Jadi imamnya mulai baca Fatihah, kita sebagai makmum baca Fatihah juga, boleh enggak? Boleh. Jadi kalau dalam kasus kayak tadi misalnya, ini makmumnya imamnya terkenal bacanya cepat ini. Atau saya bacanya lambat. Ya udah dia mulai baca Fatihah, kita juga baca Fatihah, boleh. Enggak ada masalah. Ya, itu juga bisa jadi solusi juga, bisa jadi solusi. Tapi yang tadi itu kaitannya dengan makmum masbuk. Kalau makmum muwafiq dia dapat toleransi 3 rukun panjang itu ya. Itu. Baik, terima kasih Habib. Ini ada pertanyaan titipan melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib. Izin bertanya Habib, ketika seseorang itu masuk Islam mu'alaf karena cinta lalu menikah, kesehariannya tidak mau belajar agama, tapi bahkan bacaan sholat pun tidak mau belajar, tidak bisa sholat, tapi punya kebaikan terhadap orang lain, selalu membantu orang lain. Saat hari kiamat nanti apa tetap masuk surga? Karena yang saya dengar umat Islam semua masuk surga, tapi yang berdosa mampir dahulu ke neraka dengan amal kebaikannya tanpa memiliki amal sholat dari awal dia mu'alaf
apa tetap masuk surga walaupun dicuci dulu di neraka? Mohon penjelasannya Habib. Enak cuci di neraka ya. Mampir sebentar. Gini, kita bedakan dulu antara hukum dunia dengan hukum akhirat. Ya, hukum akhirat itu nanti urusannya Allah lah. Ya, kita itu kan menghukumi di dunia. Di dunia itu kita melihatnya apa yang bisa kita lihat. Orang ini sekarang dia masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, iya Muslim berarti dia Muslim. Aduh Ustadz, ini masuk Islamnya nggak serius, ini cuman gara-gara mau nikah aja misalnya. Nggak penting, karena kita nggak bisa tahu isi hatinya dia. Yang kita tahu orang ini pokoknya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu namanya orang Muslim. Mau sholat, mau nggak sholat, dosa tapi lo ya. Bukan terus, ini berarti boleh ya orang Islam tidak sholat, bukan gitu loh ya. Tapi dia apapun kelakuannya dia, sholat, nggak sholat, maksiat kayak apa kayak semua jenis kemaksiatan selain syirik udah dikerjakan sama dia. Selama dia tidak melakukan apapun yang mengeluarkan dia dari Islam, berarti namanya orang Muslim. Kalau dia meninggal, diperlakukan seperti orang Muslim. Disolati, dimandikan, dikafani, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kalau dia nanti meninggal, kalau memang Islamnya itu benar, jadi antara lisan dengan hatinya itu memang sama-sama masuk Islam, mengakui Allah itu sebagai satu-satunya Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, ya dia masuk surga. Masuk surga dia. Karena nggak ada orang Islam, orang yang beriman itu kekal di neraka, enggak ada. Yang kekal di neraka itu cuman orang-orang kafir yang nggak beriman sama Allah. Tapi tadi orang yang Muslim itu ya dia mampir sebentar, cuci sana, cuci sini, gosong sana sini sedikit, habis itu dia nanti masuk surga. Apakah orang itu nanti masuk surga kalau meninggal? Kalau dia Muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat, saat ini kita katakan dia masuk surga kalau dia meninggal dalam keadaan iman loh ya. Masuk surga. Karena Nabi begitu bilangnya. Karena kata Nabi di dalam hadis syafaat itu, semua nanti yang masih punya iman itu semua dikeluarkan dari neraka, semuanya masuk ke dalam surga. Tidak pernah sholat, masuk surga nanti. Tapi ya mampirnya nanti sesuai dengan kadar dosanya lo ya. Tapi tidak ada yang kekal di neraka selama orang itu beriman sama Allah. Gitu kira-kira. Paham ini ya? Bukan boleh tidak sholat lo ya. Aduh ini bahaya ini. Harus sholat, tidak sholat dosa. Tapi kalau mati bawa iman, setelah cuci sana sini, gosong sana sini, tetap masuk surga. Karena keimanannya itu ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Habib. Ada satu pertanyaan lagi Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, tadi ayat yang pertama adalah doa. Apakah kita melafalkan doa ini, mendawamkan doa ini kapan ya Habib diucapkannya dan apa khasiatnya? Mohon penjelasannya. Ya, jadi doa ini dibaca setidaknya pagi dan sore ya. Itu kalau kita lihat di beberapa susunan doa para ulama itu ada, ini masuk dibaca setiap pagi dan sore. Di antara khasiatnya dari hadis Nabi itu membantu mempermudah pelunasan hutang. Jadi qulillahumma malikal mulki dan seterusnya itu kalau didawamkan kemudian orang itu punya hutang, itu katanya bisa membantu untuk pelunasan hutangnya. Boleh dicoba. Siapa tahu betul ya? Ya betul lah, resep dari Nabi pasti betul insyaallah. Gitu. Baca pagi dan sore kalau bisa. Dan itu ada kalau kita punya kumpulan doa-doa yang disusun para ulama, biasanya ayat ini masuk biasanya. Biasanya masuk. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakumullah khairan Habib atas ilmu dan juga jawaban atas pertanyaan. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin ada tambahan atau kesimpulan dari materi hari ini, monggo Habib, dan sekaligus mohon doanya untuk penutup majelis ini. Ya, jadi mungkin kalau kesimpulannya yang pertama kita harus berarti
merubah pemahaman kita mengenai doa. Karena doa itu enggak selamanya bentuknya adalah permintaan, tapi doa-doa yang diajarkan Nabi, diajarkan Allah itu punya tujuan lain. Salah satunya adalah tarbiyah atau pendidikan. Nah, yang kedua, ayat ini juga mengajarkan kita tadi untuk pasrah kepada Allah karena semuanya ada dalam kuasa Allah. Tawakal kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, dan tidak lagi terlalu mementingkan pandangan manusia, karena yang terpenting adalah kita mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga punya lapang dada, punya kesabaran yang besar, karena hidup di dunia itu pasti ada ujiannya, ada musibahnya, tapi kita juga punya Allah yang maha baik, punya Allah yang maha kuasa, sehingga kita tidak perlu takut apalagi sampai berputus asa. Mungkin kira-kira itu kesimpulannya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma tub 'alaina taubatan nasuha wa zakkina biha jisman wa qalban wa ruha. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka li syarri ma 'indana fadlan wa ihsana. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakumullah khairan Habib atas ilmu, doa dan juga jawaban pertanyaan-pertanyaan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki pemahaman kepada kita semua dan juga kekuatan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu majelis sahabat cinta dan juga ruang berkah yang dirahmati Allah, mari kita baca bersama-sama doa akhir majelis di kertas yang sudah dibagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa ma'a ahlil qudri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman, wa akhilla adqiya'a ulama, nahda bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un, wa aqir birridha minkal uyun, wa qadi anna rabbana kulla duyun, qabla an ta'tiyana rusulul manun, waghfir ustur anta akramu man satar. Wa salatullahi taghshal mustafa, man ilal haqqi da'ana wal wafa, bi kitabin fihi linnasi shifa, wa alal alil kiramish syurafa, wa alas sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka, wa la tuwallina waliyan siwaka, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, fi kulli lahzatin abada, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna, fatub alayna taubah taghsil kulla haubah, wastur lanal awrati wa amin rawati,
واغفر لوالدينا ربي ومولاتنا أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضة بكل سل صلى وسلم ربي وعليه تعالى ربي وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.